Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Erniani selaku Kamituo dari Kelurahan Tamanan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak RT, Bapak Dukuh, dan Ibu Kader dengan terlaksananya kegiatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi warga masyarakat khususnya di Kelurahan Tamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dan anak-anakku dimanapun kita berada saat ini, salam jumpa, salam bahagia, dan salam SK2. Pada kesempatan yang luar biasa kali ini, SK2 akan berada di Kelurahan Tamanan. Sudah berada di Kelurahan Tamanan untuk meliput rapat koordinasi, yaitu penanganan penyandang ODGJ di tiap Padukuhan. Ini tentu narasumbernya dari bagian rehabilitasi Kabupaten Bantul. Segera kita akan ikuti bagaimana kegiatannya dan bagaimana langkah-langkahnya. Saat ini kita akan menuju ke pendopo kelurahan. Ayo kita pelan-pelan ya. Awas, hati-hati, agak becek ini. Ya, karena hujannya rintik-rintik. Oke, ternyata yang hadir sudah banyak. Yuk kita akan menuju segera ke pendopo kelurahan Desa Tamanan. Jalannya lewat telur. Buka, buka. Ini dikebaki ya. Nggih. Di kono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur alhamdulillah, mari kita bersama haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Langsung saja menuju ke acara yang pertama, sambutan Lurah Tamanan yang akan diwakili oleh Ibu Kamituo Dwi Erni. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang pada kesempatan siang hari ini diwakili oleh Ibu Kabid Bidang Rehabilitasi Sosial. Yang kami hormati Bapak Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada kesempatan hari ini diwakili Bapak Wahyu Prabowo beserta staf bidang perluasan, pengawasan, dan pemeriksaan peserta. Dan tak lupa pula yang kami hormati Bapak dan Ibu Dukuh se-Kelurahan Tamanan, dan yang kami hormati dan kami cintai Bapak Babinsa, Babin Kamtibnas di Kelurahan Tamanan, dan yang kami cintai pula Bapak-Bapak RT, Bapak-Bapak tokoh masyarakat, Ibu-Ibu kader se-Kelurahan Tamanan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi siang hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun.
kehadiran Bapak Lurah bisa berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu, nanti akan kita dengarkan sosialisasi dan pengarahan dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan juga dari BPJS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan penanggulangan dan penanganan ODGJ di tingkat pedukuhan. Dan mohon maaf khususnya yang hari ini kita undang Bapak RT, Bapak tokoh masyarakat, Ibu kader itu yang di wilayahnya ada ODGJ-nya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita juga akan mengundang lagi kepada Bapak RT dan Bu RT karena saya di Tamanan RT-nya ada yang perempuan, jadi Bapak dan Ibu RT kita menyebutnya itu untuk kita beri sosialisasi khususnya mereka yang wilayahnya tidak ada ODGJ-nya. Dan ada kesinambungan lagi, setelah itu kita undang keluarga peserta keluarga yang dimana di keluarga tersebut ada ODGJ-nya dan juga nanti ada kader yang akan kita kasih pengarahan dan pembinaan karena sewu mungkin selama ini terkait dengan penanganan ODGJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya Bapak dan Ibu, matur nuwun sangat untuk perawannya pada pagi hari ini ya di acara sosialisasi tentang penanganan ODGJ dan juga ada sosialisasi terkait BPJS. Dan ini terima kasih apresiasi kepada Kelurahan Tamanan yang sudah menyelenggarakan acara ini ya, karena begitu banyak kasus di wilayah Kapanewon Balikpapan ya, tidak hanya di Kelurahan Tamanan tapi di kelurahan yang lain pun terkait kasus ODGJ banyak sekali karena di Balikpapan juga merupakan wilayah yang berbatasan dengan kota, kemudian di Kasihan dan Sewon sama kasusnya gantian. Kalau nanti hari ini misalnya Balikpapan, besok Sewon, besok lagi Kasihan. Nah Kasihan itu tiap hari Sabtu saya itu deg-degan ya kalau misalnya sudah libur Sabtu gitu deg-degan karena seperti itu. Dan mungkin tidak banyak dari saya cuma sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak, lebih fleksibel ya, dipakai kapanpun kemanapun nggak masalah. Hanya sederhana, hanya ada kayak grabber ya, tidak seperti yang lengkap dan yang lengkap itu malah susah. Nah ini sudah ada fasilitas ini. Kemarin kami menyarankan untuk membentuk tim pelayanan kesejahteraan sosial di Kelurahan Tamanan seperti itu. Jadi nanti ada ada puskesmas, ada Pak Babin, Pak Babinsa, Pak Dukuh, Pak Lurah, Pak RT ada di situ, ada Ibu Kader, PSM kalau ada Karang Taruna untuk relawan-relawannya, FPRB-nya kalau ada di situ jadikan tim. Nanti kalau sudah ada tim bisa melapor ke kami, kemudian akan kita lakukan pelatihan untuk penanganan. Jadi nanti bukan Mitua tidak ini Bu, setiap ada setiap ada laporan masyarakat, Ibu tinggal koordinasi dengan tim siapa yang mau melakukan. Jadi karena yang pertama untuk ODGJ yang masih punya keluarga, ada keluarganya lengkap, artinya ada saudara, ada orang tua, itu menjadi kewenangannya puskesmas. Tapi kalau ODGJ di jalanan, yang misalnya Pak Polisi nih dari Balikpapan melapor, Bu ada ODGJ di jalan, ada ODGJ yang tidak di pos di mana itu terlantar seperti itu, menjadi kewenangannya dinas sosial. Tapi kami tidak menutup bantuan untuk panjenengan evakuasi yang ada keluarganya. Mas Dian dan mungkin Mas Wisnu sudah pernah melakukan ini ya, evakuasi terkait yang ODGJ yang masih ada keluarganya. Itu tidak kami tolak, kami semuanya yang penting bisa tertangani dengan baik. Jadi walaupun kami menangani yang terlantar, tapi tetap kami menangani juga yang ODGJ di rumah walaupun ada keluarganya, dan itu memang memerlukan bantuan ya, karena saya yakin keluarganya yang setiap hari ngopeni itu juga sudah stres sebenarnya ya, artinya kayak gitu. Karena untuk ODGJ ini khusus, jadi memang kita nyelake waktu ya kalau komunikasi dengan ODGJ itu. Kami punya beberapa ODGJ yang di shelter itu sekarang stabil semua. Sampai saya eman-eman kalau misalnya mau dirujuk, keluarganya minta Bu dirujuk di ponpes sana, gini-gini. Nah tapi di ponpes itu lepas obat. Nah itu kami
kami yang nggak setuju, eman-eman, aduh nanti kalau ucol kemudian balik dari rumah, kemudian ngopo-ngopo nanti yang menjadi dirujuk lagi ke dinas sosial lagi baleni sekondol. Nah, nek baleni sekondol itu eman-eman. Jadi kami tetap menyarankan yang terbaik, rujukan yang terbaik di mana. Jadi memang harus dijak omong, harus satu kuncinya obat harus minum rutin. Kalau nggak minum obat 1-2 hari nanti sudah konslet lagi. Sebenarnya ODGJ itu sama kok dengan kita. Jadi kadang-kadang bedanya apa? Kalau mereka konslet, jadi berbeda dengan kita. Jadi mereka masih punya rasa, punya marah, punya ini masih punya, walaupun ODGJ-nya seperti apapun dia masih punya rasa. Jadi sama dengan kita juga semi ODGJ setelah ODGJ itu sebenarnya nggak ada nih, termasuk ODGJ tapi mungkin dengan masih bisa komunikasi, masih bisa mengakomodir anak. Kami berharap nanti dari kakak repot mungkin dari Puskesmas juga membentuk tim PPKCM. Sebenarnya sudah mulai dan kalau ada tim PPKCM itu juga per wilayah Kapanewon. Jadi yang menangani itu dari Pak Camat, Panewu, Pak Nom, kemudian ada Pak Lurah, dan turun-turun itu semuanya tahu. Jadi lebih enak penanganannya kalau ada PPKCM. Nah kemudian lebih enaknya lagi Ibu kalau nanti di Balai Desa Banguntapan ini ada tim keamanan. Keamanan ini ada tim penanganan PPKS. Nah PPKS itu macam-macam ya. PPKS itu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, ada lanjut usia terlantar, ada disabilitas, ada ODGJ, ada anak, dan ada saya gepeng anjal yang pagi dengan disandangkan itu ada 26 PPKS, tapi kita hanya 25. Ya, itu mungkin di pertemuan lain akan kita sampaikan, kalau boleh sosialisasi di sini juga 25 PPKS itu apa saja, nanti bisa kita sampaikan itu kapan waktu bisa ditemukan lagi. Nah itu timnya itu tadi terdiri dari ada TKSK, kemudian Puskesmas, Pak Babin, Pak Babinsa, kemudian Pak RT, Pak Ibu Kader, terutama PSM, Karang Taruna, PPRD, libatkan mereka. Nanti kalau sudah ada timnya akan kita latih untuk penanganan, gimana caranya nangani kalau ODGJ ngamuk, gimana itu nanti lapor ke kami akan kita latih untuk penanganan. Jadi dimudahkan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ada timnya seperti itu, sudah ini, nah nanti bisa anggarannya matur ke Pak Lurah untuk misalnya untuk rujukan ke Gracia, bensinnya berapa, tapi di Banguntapan itu enak. Banguntapan itu banyak apa di sini stasiun pom bensin ya, BBM itu apa, nah itu bisa dia dijadikan CSR untuk kegiatan panjenengan. Jadi monggo silakan ber-CSR dengan pom bensin untuk memberikan bensin gratis untuk pelayanan kepada masyarakat. Dia akan ada di wilayah Banguntapan. Di yang keamanan ini ada enggak, itu bisa kerjasama. Monggo silakan jadikan CSR untuk membantu kegiatan jenengan. Terus kemudian ataukah mungkin nanti ada uang makan untuk rujukannya atau apa, silakan. Dan kalau panjenengan kerso bentuklah nanti posyandu ODGJ. Kerso mboten kira-kira. Kerso mboten. Kan ada posyandu anak, ada posyandu lansia. Bikinlah posyandu ODGJ. Kesambutan. Kesambutan ibu-ibu. Oh bapak buka aja. Dan kenapa soalnya nanti dari posyandu itu nanti suwe-suwe nanti ODGJ ini akan terdampingi minum obatnya karena kuncinya kan mereka harus minum obat setiap hari, tidak boleh rokok. Nah biasanya yang angel itu kan mereka ini karena nggak minum obat. Nah kalau ada nanti posyandu yang ditepoke per bulan atau bagaimana, kan mereka istilahnya ada yang curhat, ada yang kumpul. Nah kemudian kalau ada yang kesulitan kan bukan kader ini, dia kesulitan di sana, diparani di rumah. Takut dia. Bapak-bapak wae, sebenarnya distabilkan dulu, terutama dengan anggotanya nanti di posyandunya ODGJ ini, mereka yang rutin obat, yang rutin.
anggota posyandunya. Jadi nanti akan terpantau sopo sih yang tidak pernah kontrol, sopo sih yang tidak pernah periksa. Nah itu untuk meminimalisir kumatan-kumatan laporan tadi ke kelurahan. Setelah kelurahan nanti mungkin bisa ke dinas sosial. Nah, tapi memang membantu mengakomodir gimana supaya ODGJ ini tetap berobat, tetap berhenti kontrol, kemudian tidak kumat. Salah satu kuncinya itu seumur hidup harus minum obat. Obat itu penting. Nanti tatkala dia minum obat itu stabil kok, stabil. Sama dengan orang darah tinggi, orang DM itu harus seumur hidup minum obat karena tanpa obat dia mesti kumat. Nah kalau ini kumatnya beda deh kalau ODGJ. Nanti kalau misalnya panjenengan kerso, ibu kader ini kerso bikin posyandu ODGJ, nanti nggak apa-apa. Nanti kita kita bantu ibu, nanti kita bantu dan kita nanti akan salurkan carikan bantuan sosial. Bantuan sosialnya nanti kita ke balai rehab bahwa ini loh kami punya binaan di wilayah Taman Banguntapan punya ODGJ lansia. Apa yang mereka bisa bantu berikan kepada teman-teman ODGJ ini supaya berkegiatan seperti itu. Jadi tidak melangut ya, karena kan kalau ODGJ melangut itu banyak nanti konsletnya, banyak umatnya seperti itu. Jadi kalau ada kegiatan Saya ini pengangguran. Ya. Kalau ini siapa Mbak? Kalau ini Bu Ya, saya yang matur. Diusir lagi, itu memang susah. Nah, ini kan harus istilahnya biar dia juga diterima, biar kita juga tidak kesulitan itu kita upokoro bareng-bareng seperti itu. Karena kan memang Utapan mungkin Mas Dian dan Mas Wisnu untuk momen ini, kemudian dari Kelurahan Tamanan Bu Irni, Ibu Kamitowo, dan kemudian Pak Dukuh dan Bu Dukuh, kemudian ada Pak Babinsa, Pak Babin, kemudian Pak RT dan Bu RT, Ibu Kader, dan masyarakat, tokoh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk perawan pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau saya agak bindeng ya Bapak Ibu, karena saya memang baru sakit kemarin, rasanya seperti COVID, tapi saya takut periksa nanti tidak malah COVID lagi gitu. COVID masih hilang kok terus muncul lagi, nanti tidak malah jadi COVID tenan ya. Jadi memang rasanya seperti COVID. 1 tahun yang lalu saya kena COVID juga di bulan Februari kemarin. Itu juga rasanya sama gitu ya. Jadi dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa saya baru masuk, pagi tadi pun sudah di ini sama Bu Kapit nih, harus ke Banguntapan, dan saya juga sudah janji sama Mas Dian untuk bisa hadir di sini. Okay. Nah untuk Bapak Ibu, untuk puskesosnya di Balai Desa Tamanan sudah ada itu, sudah berjalan. Puskesosnya untuk tetap berjalan ya. Nah kemarin saya pernah sosialisasi atau mengundang teman-teman dari Kelurahan Kapanewon dan kader serta ini dari Banguntapan untuk yang puskessos, pelayanan puskessos, tapi bukan yang administrasinya, untuk pelayanan kesejahteraan sosialnya. Nah, apakah sudah dibentuk tim? Sinten nih yang hadir? Kemarin di mana nih Mas Dian? Di Rohan apa di Crossin? Di Rohan ya, itu ada beberapa yang kami undang. Itu kan kami menyarankan untuk di desa ini puskesosnya Ibu, jadi tidak hanya yang melayani administrasi, tapi ada satu pelayanan yang teknis. Karena apa? Ini sudah ada ambulannya bisa digunakan. Ambulannya ini praktis nih, nggak seperti kami kemarin ada ambulan, tapi ternyata ambulannya itu karena konflik malah tidak bisa digunakan wayah-wayah gitu ya, karena kalau ambulan komplit itu prosedurnya tersendiri. Jadi kalau ambulan ini malah enak mau dipakai. Ya, sekolahnya boleh, manapun boleh, nanti kita dampingi. Nah itu nanti kita juga kita bantu supaya nanti meminimalisir laporan-laporan, selain laporan juga untuk keadaan stabil. Dia pasti kalau ODGJ ini stabil, jadi kan juga tenang, terutama Pak Babin
juga berkurang ininya dia enggak beragam untuk di telepon itu oh ini pasti ODGJ gitu. Sama sebenarnya lanjut usia tapi itu bisa menjadi ini sih satu tim itu nggak masalah mau ODGJ mau apapun bisa melakukan bisa tindak lanjut karena nanti timnya kan penanganan PPKS. Nanti kalau panjenengan memang person nanti. Tapi kalau memang benar-benar kita OPD kita perhatikan dari dipasung kemudian direhab dilepas pasung direhab di Grasianya 3 minggu kemudian dititipkan di shelter itu bisa normal tapi tetap harus minum obat. Normalnya normal ODGJ ini bukan normal kayak kita tapi normal ODGJ itu apa? Bisa komunikasi bagus, bisa dikongkon ini, bisa nandani ini, bisa membantu apapun tapi kekurangannya adalah dia tetap masih minum obat gitu. Dan dia sudah tidak ngamukan, bahkan dia mau ODGJ lainnya pun menenggai sudah paham rapopo aku diamuk karena dia nggak obat, dia sudah paham itu. Namanya Mas Ferry dari Limo, ini baru kita sekolahnya dulu di Margolaras. Kemudian ini banyak juga yang dari rumah itu misruh dari mana-mana yang sudah dititipkan akhirnya membaik semua, normal bisa diajak komunikasi. Dan kami juga ini baru mencarikan karena mereka yang sudah normal pengen kerja loh mereka. Nah, pengen nyambut gawe, pengen kerja, saya pengen kerja, saya pengen ini, pengen dapat duit, pengen dapat ini. Nah, itu sama keinginannya dengan kita. Nah, kita yang menjadi PR kita adalah gimana caranya mencarikan pekerjaan buat mereka karena tidak semuanya mau. Misalnya panjenengan juga punya toko, belum tentu panjenengan mau jadi karyawan. Misalnya punya laundry, dia jadi karyawan juga belum tentu mau. Nah, ini baru kita lebih ke pemerintah dari Pemda Bantul mau nggak dia pemerintah menyediakan usaha yang nanti teman-teman ini yang bisa bekerja di situ. Karena kasihan mereka sudah sudah stabil banget, sudah mandiri. Tatkala dikungkung terus di shelter kan emang. Nah nanti dari shelter di sekolah lagi itu supaya dapat bantuan, kemudian dia bisa usaha di rumah. Gitu. Dan mereka banyak yang lepas pasung. Harusnya lepas pasung itu lama deh. Karena dia ada trauma pasung, harusnya lama, tapi ini sekarang sudah stabil. Jadi intinya kalau pulang dari Gracia, sudah boleh pulang dari Gracia itu sebenarnya sudah stabil. Jadi kan tidak perlu takut, tapi yang rutin adalah meminumkan obatnya. Nah ini PR buat Bapak dan Ibu, terutama Bu Kader ini untuk kita di shelter itu berusaha untuk shelternya tidak bau. Alhamdulillah shelternya kita walaupun kecil seperti ini tapi lumayan bersih, lumayan bagus, lumayan tidak bau. Kalau kita ke rumah-rumah singgah atau ke shelter yang lain itu baunya dari depan terus ketok. Jadi kita masuk itu sudah bau ODGJ, bau orang terlantar seperti itu. Nah itu memang menjadi ciri khas yang itu memang harus kita hilangkan ya. Yang kemarin ini kami punya satu klien dari Piungan waktu saya ke sana itu orangnya ngambil di kedai itu nggak mau ngambil. Jadi pakai benar kalau itu orang tuanya itu omanya sampai remuk nih, semua kaca itu fiksi. Jadi omanya itu sampai nggak diapa-apain jadi blong-blongan, kacanya itu kayak kabel. Kemudian barang-barangnya itu nggak ada karena ada TV, ada radio, ada apa-apa itu dibecahi. Jadi bapak ibunya itu sudah sepuluh kasihan ini sampai barang-barangnya itu sampai rumahnya nggak ada apa-apa. Nah kemarin itu dirujuk ke Gracia. Nah pulang dari Gracia langsung kita tampani di shelter itu alhamdulillah sekarang sudah membaik. Sekarang sudah tidak jauh dari yang kemarin saya datang ke rumahnya di Piungan itu tidak jauh sekali gitu. Jadi memang intinya harus ada pendampingan khusus, harus ada yang mengawasi minum obat itu. Nah kadang-kadang masalahnya adalah di keluarga yang punya ODGJ ini tidak telaten, kemudian tidak ngomongnya dengan anaknya sendiri misalnya atau saudaranya sendiri, tidak mengopeni. Nah ini yang menjadi tugas kita tetangga masyarakat dan bukater dan yang lain ini adalah ngaruhnya keluarganya itu. Jadi keluarganya di karaoke itu ada kesulitan enggak meminumkan obat, kemudian masalahnya opo, itu memang harus ada intervensi dari kita, ya. Karena keluarga memang minum aja sudah wah ini tanda-tandanya berarti kemarin diminum apa enggak? Karena kalau nggak ditunggu itu dibuang loh.
Jadi ODGJ itu pinter, kalau dikasih obat dia tahu, digigem, diginikan tapi tetap dia nggak diminum, dibuang gitu. Jadi juga licik ODGJ itu sebenarnya kita harus menggoni, harus telaten memang, telaten menggoni minum obat sampai benar-benar terminum gitu. Nah ini kami satu ada ODGJ yang dengan pembawaan jantung ya. Jantung itu kan obat ODGJ-nya kan nggak berbeda ya, parah kemudian meninggal ya. Nah itu juga apa namanya resiko-resiko karena dengan penyakit penyerta lain. Nah tapi kalau di beberapa kasus-kasus yang ini belum kami temukan yang ada seperti itu ya, yang dengan luka atau dengan penyakit lain belum ada. Dan semoga tidak ada, hanya ODGJ yang biasa-biasa dan normal. Dan kemudian untuk pelayanan rujukan ke rumah sakit, ataupun ke shelter nanti. Jadi kalau ke rumah sakit, kalau mau rawat jalan nanti minta rujukan dulu ke puskesmas. Tapi kalau misalnya mau IGD, masuk ke IGD, mau itu masuk IGD, nggak usah cari rujukan ya. Jadi langsung dibawa ke Gracia, masuk IGD, nanti tidak pakai rujukan. Yang membawa bisa nanti dari desa, bisa dari keluarga, bisa juga dari dinas sosial. Monggo kalau misalnya mau ngambuk, ini pakai mobil kami yang ada kerangkengnya juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya biasa boleh pakai mobil ini. Nanti tinggal ke Mas Dian, Mas Yudi dan Bu Anito, monggo silakan, pasti kami bantu. Terus kemudian yang untuk masuk ke shelter kemarin, kalau memang terlantar, tidak ada keluarganya sendirian, tidak ada yang ngopeni, silakan monggo bersurat ke dinas sosial, permohonan pelayanan sosial ya, misalkan permohonan menginap di shelter gitu. Karena kemarin kami untuk menginap di shelter ya, mau ngapain menginap di shelter gitu. Ada yang dari Jabitan kemarin permohonannya menginap di shelter. Maksudnya baik karena ada simba-simba nih, simba-simba itu yang operasi katarak. Jadi sebelum operasi masuk ke shelter, nanti dari operasi masuk ke shelter. Terus kalau sudah sembuh pulang lagi. Nah, operasi matanya ini satu lagi masuk dulu ke shelter, kemudian pasca operasi masuk ke shelter. Itu kami layani ya, karena kan memang kalau sudah sendiri di rumah, apalagi operasi mata kan butuh persel ya. Jadi apa namanya, kita tampung di shelter tidak apa-apa ya. Tapi tetap permohonannya adalah pelayanan sosial di shelter kesejahteraan sosial, dinas sosial Bantul. Silakan bersurat ke kepala dinas di Bantul. Itu pasti akan kami layani. Tapi untuk yang lanjut usia terlantar, tidak ada keluarga sama sekali, kemudian ODGJ terlantar, kemudian anak terlantar, anak yang bermasalah, kemarin juga kami nangani anak permasalahan anak ini juga banyak bapak ternyata ini. Selain ODGJ-nya juga dia ada sampingan sakitnya. Nah, sampingan sakitnya ini yang kadang-kadang membuat repot ya. Kadang-kadang ada yang tidak bisa jalan. Kemarin kita juga ada yang kiriman ODGJ itu bolong ya, bolong tubuhnya itu sampai ke tulangnya. Tuh, wilayah Bantul itu karena dia ngesot. Jadi dia dulu bisa jalan, tapi karena diperlakukan semena-mena oleh kakaknya atau bibinya sehingga dia tidak bisa jalan sampai bolong. Itu kita rawat, kemudian kemarin sudah membaik, sudah bisa dipulangkan ke keluarganya, kita pulangkan ke Bantul, kemudian tinggal di Pajangan, kita titipkan puskesmas di Pajangan untuk meneruskan merawat lukanya, seperti itu. Dan juga Pak Wahyu nanti setelah Pak Wahyu mungkin kita bisa berdiskusi. Nah, dan Bapak dan Ibu, mohon maaf dan matur nuwun. Ada Pak RT dan Bu RT terkait dengan dua hal tersebut. Dan Bapak Ibu, karena acara demi acara telah kita lalui sampailah kita di penghujung acara, marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya, dari saya Sajukatkan, dari Taufik Benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atur. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.